Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sholli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani wa Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dama bihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fikum fid daraini amin. Kitabus Syiyami ay hadza kitabus Syiyami. Jadi mengira-ngirakan hadza ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibaca kitabah, kitabu, terserah bagi yang membacanya, terserah bagaimana, yang penting tahu alasannya bagaimana. Itu kalau dalam kaidah ilmu nahwunya. Wa syaraitu wujubis syiyami, adapun syarat-syarat wajibnya berpuasa, arba'atu asya'a, ialah ada 4 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Amal ibadah apapun, entah itu sholat, puasa, zakat, haji, semuanya harus Islam. Pertama, ya, tanpa Islam tidak sah. Meskipun ada orang yang berpuasa selama 1000 tahun, tapi kalau dia menyembah pohon atau selain Allah, tetap tidak akan dianggap puasanya. Oke, itu yang pertama, Islam. Yang kedua, wal bulughu, dan baligh. Baligh itu ketika laki-laki berumur 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, maaf bukan ngompol, mimpi basah itu yang keluar sperma, mani. Atau perempuan 9 tahun atau yang sudah haid, itu dalam bulan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyahnya, bukan Masehi yang dihitung. Yang ketiga, wal aqlu, dan mempunyai akal atau berakal. Berarti kebalikannya, orang yang tidak mempunyai akal atau orang yang gila itu tidak wajib untuk melakukan puasa. Dalam arti ketika ada orang gila, ya nggak usah disuruh puasa. Nah, akal ini ada qayyidan lain, diantaranya orang yang gila karena sengaja atau orang yang gila karena tidak sengaja. Contohnya orang yang gila sengaja, maaf, minuman keras, itu adalah gila yang disengaja. Adapun gila beneran, ya memang dia otaknya udah miring, itu gila yang beneran. Adapun gila yang sengaja, dia minum khamr, ya, khamr dan lain-lain. Itu dia ketika ada orang yang mabuk gara-gara khamr, itu puasanya ya, tidak wajib ya, dosa. Ketika malam hari atau imsak, waktu imsak dia mabuk gitu, dosa. Terus yang terakhir, wal qudratu ala shaumi, mampu untuk menjalankan puasa. Mampu untuk menjalankan puasa ini biasanya dilakukan bagi orang-orang yang sudah baligh, orang-orang yang sudah kuat, orang-orang yang sudah remaja, dewasa. Adapun yang tidak mampu ya biasanya orang-orang tua atau anak-anak kecil. Adapun yang tidak mampu biasanya orang-orang yang perjalanan jauh yang melebihi 80 km perkiraan takriban. Dan contoh yang tidak mampu diantaranya adalah orang yang sakit. Nah, itu contoh-contoh yang tidak mampu. Meskipun ada orang yang, bang saya mampu untuk puasa, tapi di sisi lain dokter menganjurkan untuk setiap hari minum obat. Nah, itu berarti tidak wajib untuk berpuasa, tapi harus ada qadha, mengqadainya. Adapun ketika orang-orang yang sudah lansia, orang-orang yang sudah pikun, orang yang sudah lanjut usia, itu tidak wajib berpuasa tapi denda. Dendanya bagaimana?
membayar 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud. Berarti kalau 30 hari full tidak puasa, dia cukup membayar 30 mud. Orang yang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, nanti ketika sudah selesai puasanya, tidak pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, nah dia wajib mengqadainya, wajib menggantinya. Kalau tidak ya maka berdosa. Wa faraidus shaumi, adapun fardunya puasa, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Fardunya puasa yang wajib bagi orang yang berpuasa itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Kalau dalam Imam Syafi'i ada pembahasan tambitun niat, harus nginepin niatnya ya. Harus nginepin niatnya pada malam hari. Ya insya Allah kalau di Indonesia sehabis taraweh itu sudah diajarkan untuk membaca niat semuanya. Jadi jangan kok kita meninggalkan niat. Adapun niat ini wajib kalau dalam Imam Syafi'i 1 hari 1 niat. 1 hari 1 niat. Ketika dalam Imam Malik itu 1 hari 1 bulan cukup mewakili 1 hari saja, yaitu pada awal bulan Ramadan. Itu pada Imam Malik. Kita di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i, yang mana ketika 1 hari niat, 1 hari niat, 1 hari niat, yaitu pada malam hari. Jadi bukan pada awal, tapi untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga boleh ya. Kita pada awal bulan Ramadan itu kita niat mengikuti ittiba Imam Maliki, gak apa-apa ya. Tapi tetap 1 hari 1 niat. Itu mah takutnya kita lupa akan niat, entah itu lagi kemana, nggak sholat taraweh ya, lupa niat. Jadi kita boleh mewakili Imam Malik atau ngikut Imam Malik, taklid Imam Malik. Yang kedua, wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan dari makan atau minum. Menahan diri dari makan dan minum. Berarti udah jelas, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ketika ada permasalahan orang puasa tapi makan, ya berarti itu bukan puasa ya. Puasa gedongpring kalau bahasa Jawanya mah. Besok-besok mangga piring. Adapun ketika lupa, semisal ada orang berpuasa yang mana setiap harinya dia udah biasa sarapan. Sarapan di pagi hari, mau kerja, sebelum kerja sarapan. Tapi pada waktu awal Ramadan dia sarapan, lupa, tapi ya lupa, bukan disengaja. Dia lupa makan. Itu bagaimana puasanya? Tetap sah, lanjutkan, tapi ya lanjutkan puasanya. Jangan batal nih kayaknya, ya udah batal, udah dilanjutin. Batalnya itu bagaimana? Batalnya itu makan yang keduanya itu yang batal. Tapi ketika makan pas posisi lupanya, nah itu tidak batal. Adapun orang, saya baru makan doang, belum minum. Ya bagaimana? Ya jangan minum. Rezeki dari Allah yang diberikan kepada orang yang lupa tadi, ya berarti makan tok itu tadi. Ya. Yang ketiga, wal jima'u, dan menahan dari jima. Ini boleh dibaca jima'u, boleh dibaca jima'i. Terserah ya. Kalau kita baca jima'u, berarti dia menjadi khobar dari asalisu. Adapun ketika dibaca wal jima'i, berarti dia menjadi atof kepada akli atau syurbi. Nah, apa itu jima? Jima itu adalah ketika bahasa tajwidnya ya idkhalu syai' fi syai' gitu ya. Masuknya sesuatu kepada sesuatu. Adapun ketika orang berjima di siang hari, maka itu batal puasanya ya. Maka dari itu kita harus menjaga puasa kita dari perkara yang membatalkan puasa. Adapun ketika orang puasa tapi dia lupa jima gitu, berarti kalau hukum yang seperti itu hukumnya sama kayak kita puasa makan atau minum dalam qaidan lupa. Tapi ya istrinya juga harus lupa juga. Ketika istrinya ingat tidak mengingatkan, ya istrinya yang berdosa ya. Ada orang puasa jima, suami dan istrinya lupa, ya itu nggak apa-apa, sama hukumnya kayak kita makan dan minum yang lupa tadi di awal.
Yang terakhir, yang keempat, wa ta'ammudul qai'i, dan menahan diri dari apa ta'ammudul qai'? Menyengaja muntah. Semisal ada orang yang berpuasa, tapi dia di johor, waktu johor dia udah nggak kuat. Nah, dia punya taktik nih, taktik biar kelihatan orang tua dia itu nggak kuat puasa, dia sakit atau apalah, dia merogoh jarinya ke mulut, maaf, dirogoh-rogoh. Akhirnya bagaimana? Muntah, tapi muntahnya di depan orang tuanya. Oh, kamu lagi sakit nih. Itu bagaimana? Itu batal puasanya. Dalam arti orang yang seperti itu harus mengqadha puasanya. Adapun ketika muntahnya itu tidak disengaja, tidak memasukkan jari-jari kita ke dalam mulut, nah itu bagaimana? Itu yang tidak batal. Ya, semisal kita jalan melewati sampah-sampahan, tumpukan sampah, atau semisal peceren, air got. Nah, di situ karena memang baunya sangat tajam, kita sampai muntah. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, tapi jangan ditelan. Ya, semisal udah keluar nih di mulut, nah itu jangan telan, keluarin semua. Jangan ada, oh sisa nih nasi, sayang-sayang nih. Kalau kita keluarin lapar nanti perut. Telan lagi, itu yang batal. Tapi ketika dikeluarkan semuanya, airnya, apanya, itulah yang ada di dalam. Semisal habis makan kelengkeng atau apa, itu keluarkan semuanya. Tidak boleh ditelan lagi. Nah, itu yang tidak membatalkan puasa, ya, yang tidak disengaja. Adapun ketika disengaja ya batal puasanya. Kesimpulannya, syarat wajib dalam puasa itu ada 4. Ya, yang pertama Islam, baligh, berakal, terus kuat untuk menjalankan puasa. Terus fardunya puasa ada 4 juga. Yang pertama niat, terus yang kedua menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, entah itu dari makan atau minum. Yang ketiga jima, atau menjaga dari jima. Yang terakhir, yang keempat, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, walladzi yuftiru bihi as-shaim wa asyaratu asya'a wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.